Bu. Oh, iya, baik. Satu lagi siapa ya Bu? Siapa? Satu lagi Pak. Bu Puji ya? Oh iya, Puji Bu ya. Purwanti. Diskusinya kita menunggu Ibu fasilitator atau Penunggu Bu Puji apa nunggu Bapak Bu Ibu di Pasir? kelompok 2 bisa dimulai ya diskusinya. Dipersilakan. Oh iya, siap. Berarti baik langsung izin Bu. Ibu untuk pertanyaannya tadi apa ya Bu? Masih ingat Pak Agus? Sebentar, Nilai saya sosiokultural di masing-masing daerah, Pak. Oh ya di itu ya di GMAT ya. Iya. Oh ya. Di PMM ya. Di PMM ada, di grup Atau juga ada. kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Sepertinya itu. Ya, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Mungkin kita perlu notulen ini harusnya. Mungkin ada yang bersedia Bu Ibu jadi notulen? Sepertinya nggak usah pakai notulen Pak, karena usah. udah direkam nih kayaknya sama Ibu nih kayaknya tadi. Oh gitu. Sudah direkam. Jadi Kita mulai satu-satu aja kali ya. Pak, boleh. Pak Agus dulu nih kayaknya nih. saya dulu nih. Oke. Di soal nomor satu dulu ya. Iya. Sebelumnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaannya itu adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kalau dari saya di daerah saya sini misalnya saya kan kebetulan domisilinya ini di Jati Bening. Bapak Ibu dicatat ya nanti hasil diskusinya dituangkan ke dalam PPT, benar Pak, ada notulen. Betul ya, ada notulennya. Nih. Jadi kalau dari saya pribadi di daerah Jati Bening ini, bentar Pak, saya juga sambil rekam aja nih. Saya sambil rekam deh. Omongan saya ngeri lupa. Saya sambil nyatet kok, Pak. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalau di daerah saya kebetulan memang di daerah Jati Bening itu adat Betawinya ini masih agak kental gitu kalau di Jati Bening 1. Jadi kalau di sosiokulturalnya ini kalau ada kawinan orang situ asli gitu, mereka memang budayanya itu ya pertama seserahannya itu juga banyak nih, dari seserahan itu masih menggunakan roti buaya, terus juga pasti ada
arak-arakannya, terus juga petasan sih udah pasti ada tuh petasan tuh. Petasan-petasan itu udah pasti banyak, meriah lah pokoknya tuh. Nah itu saat apa namanya penyambutan yang laki datang tuh biasanya. Nah nanti pas resepsinya pun resepsinya pun mereka juga masih sering masih banyak gitu yang memang menggunakan baju adatnya. Kayak kalau baju di situ sih biasanya memang campur-campur. Ada yang kalau lakinya kalau dulu tuh ada yang modelnya kayak gamis Arab gitu. Kalau di daerah saya kira-kira kayak gitu. Jadi sosiokulturalnya itu masih ada beberapa yang memang warga asli situ mereka saat perkawinan gitu, masih menggunakan adat istiadat lamanya. Nah mungkin kalau dari saya dari segi itunya mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang lain. Iya, boleh. Terima kasih. Saya lanjut ya. Iya silakan Bu. Ya mungkin kalau di daerah saya ya Pak ya, sebenarnya sih sudah lama. Jadi kultural di sini maksudnya dari segi kerjasama atau gotong royongnya ya Pak antar sekolah dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi emang sudah lama terjalin ketika anak-anak di luar gitu tidak masuk sekolah ataupun ada yang merokok di luar lingkungan sekolah, biasanya dari pihak masyarakat lingkungan ada yang melaporkan ke sekolah seperti itu. Jadi kita sudah lama kerjasama seperti itu. Itu terbentuknya dengan sendiri sih Pak. Jadi saling kerjasama, saling komunikasi. Jadi setelah sekolah mendapat informasi seperti itu, langsung datang ke tempat yang disebutkan seperti itu. Karena kan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Jadi memang pentingnya kerjasama antar lingkungan masyarakat ataupun dengan keluarga, dengan sekolah seperti itu. Kalau di lingkungan sekolah saya memang masih dari dulu memang kalau ada yang terjadi di luar seperti tawuran masyarakatnya cepat sekali untuk menginformasikan ke sekolah gitu. Dan juga kalau dengan keluarga biasanya kalau kita ada event kegiatan atau memang tidak hanya ketika bagi rapot saja, jadi memang ada setiap 3 bulan sekali itu mengadakan pertemuan gitu dengan orang tua, di mana kita mau mereview apa saja kegiatan yang sudah kita laksanakan maupun yang nanti akan kita laksanakan. Jadi di sini kalau kultural di daerah saya mungkin lebih ke gotong royong dan kerjasamanya Bapak Ibu seperti itu. Jadi saling bersinergi dengan lingkungan masyarakat sekitar gitu tentang apa saja yang berhubungan dengan sekolah gitu. Kebetulan sekolah saya bukan di kota-kota banget Bapak Ibu, jadi masih sampingan dengan mana ada beberapa di daerah pinggir. Jadi memang kalau tawuran atau cepat sekali informasi yang masuk ke kita, ada anak kita ini yang tawuran, masyarakatnya langsung bisa menelpon atau langsung datang ke sekolah. Seperti itu sih Pak, kalau kultural di daerah saya lebih ke kerjasamanya, gotong royongnya. Begitu. Mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Terima kasih. Oke, mohon izin ya, mungkin saya akan menambahkan ya. Untuk lingkungan, kita mungkin melihatnya selain dari sekolah, kita juga melihat lingkungan di daerah kita, baik lingkungan sekitar maupun di kota ya, karena kan kita tinggalnya di kota, hampir semuanya di kota. Nah, yang saya lihat di sini, kita kan banyak sekali ya pesantren-pesantren, sekolah swasta Islam, terus pada saat belajar pun kita kan sebelum pembelajaran, kalau di sekolah saya, itu kan 15 menit sebelum KBM kita baca Al-Quran dulu, kita rolling, besoknya ada sholat duha bersama dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya itu adalah bagaimana kalau religius, bahwa di daerah kita itu termasuk yang daerah religius, seperti itu. Monggo yang lain.
Mohon izin ya Bapak Ibu. Iya, silakan Bu. Eh, Untuk di tempat saya mengajar, saya kan mengajar di SMP Martia Bakti di Bekasi Selatan. Di sini betul sekali seperti Bu Ratna. Di sini juga di tempat saya mengajar tuh ada pembiasaan pagi, jadi ada religius. Jadi sekolah tempat saya mengajar itu masuknya jam 6:20. Diawali pembiasaan pagi, sholat duha, baca Al-Quran. Setengah 8 baru mulai belajar. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, di sekolah tempat saya mengajar itu juga ada pembiasaan setiap mau mendapatkan kartu ulangan itu anak-anak harus ke guru-guru untuk mendapatkan tanda tangan penyelesaian tugas. Jadi sebelum tanda tangan itu selesai semua 12 mata pelajaran, anak-anak tidak diperkenankan mengambil kartu ujian. Jadi di sini saya mengambil disiplin dan tanggung jawab ya. Kemudian di tempat saya mengajar juga pas ketika ada bencana alam atau kita ada musibah gitu, kita ada penggalangan dana. Jadi dari anak-anak juga ada, dari wali murid juga ada, jadi masuknya ke peduli. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sedikit menambahkan lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kita kan tadi saya udah bilang bahwa seperti Bu Puji ya tadi, mohon maaf, mohon izin, yang dari Martia Bakti, memang kita kan tadi menguatkan lagi bahwa di daerah kita kan banyak pesantren. Selain itu kan juga kita juga ada beberapa gereja. Nah, kita kan selalu berdampingan. Nah, mungkin salah satunya juga termasuk daerah kita itu termasuk daerah yang toleransinya tinggi. Solidaritas. Monggo, yang lain silakan. Siapa? Pak Ukai dulu. Pas saya. Boleh. Boleh Pak Mitahul. Mungkin sedikit aja. Yang pertama di daerah, kebetulan saya daerah Jatisari, Jatirangga ya, Bekasi. Di sana saya mengambil konsep semangat kebersamaan dan gotong royong karena di daerah saya ini kebetulan di SD saya tuh berdekatan dengan beberapa orang tua yang menitipkan anaknya di sanggar gitu. Beberapa sanggar, ada sanggar tari, sanggar budaya-budaya Betawi, Bekasi seperti itu. Jadi mungkin itu bisa kita angkat di diskusi ini. Dan juga ada penghormatan terhadap budaya. Di sini di sekolah kami sering ada tuh kita melihat ada ondel-ondel diarak oleh warga Bekasi, dan itu bisa menjadi bahan pembelajaran anak-anak bahwa inilah pendidikan kebudayaan yang bisa kita angkat di pendidikan atau edukasi di sekolah, seperti itu sih. Dan mungkin juga usulan buat teman-teman, mungkin bisa di chatbox ya, biar kita bisa mencatat dan mungkin dimasukkan ke PPT seperti itu ya, biar enak gitu. Saya ini gitu. Karena kalau dicatat ditulis khawatir lama atau seperti apa. Kalau ini kan tinggal kopas-kopas ke PPT. Atau masing-masing mencatat juga boleh ya Pak ya? Nanti tinggal saling kirim atau bagaimana? Boleh Bu, boleh. Boleh. Oke, kalau saya sementara ini yang saya catat tadi, yang pertama itu adalah nilai-nilai pemikiran KHD itu masih kental dengan adat budayanya, terus gotong royong, religius, toleransi ya, tanggung jawab. Nah, yang poin-poinnya seperti itu. Atau nanti dikerucutkan saja, kira-kira kita milih yang mana atau semuanya masuk ke dalam poin-poin tersebut yang disampaikan sama teman-teman. Seperti itu. Monggo, kalau yang lain teman-teman ada tambahan lagi. Atau jiwa pahlawan, karena mungkin kita kan di daerah Bekasi ya, ada jembatan layang Kiai Haji Nur Ali, itu apakah dimasukkan atau tidak? Gitu. Tapi kayaknya kalau yang poin-poin ini antara budaya yang masih kuat, budaya adatnya masih kuat, gotong royong, religius,
toleransi sepertinya sudah mewakili sih. Tapi kalau teman-teman mau ada yang nambahin lagi akan lebih bagus. Oke, baik, mungkin tambahan dari saya. Posisi saya ada di SD Lab School Cibubur. Namanya Cibubur, tapi letaknya bukan di Cibubur ya sebenarnya. Letaknya di daerah Kranggan, Jati Sampurna gitu. Kalau melihat secara geografis, memang kota Bekasi ini unik. Uniknya kenapa? Dibilang orang Sunda, ya banyak juga orang Betawinya ya Pak ya. Dibilang orang Betawi juga masuknya Jawa Barat ya, cenderung memang ke Sundanya juga kental gitu. Sehingga secara sosial, suku-suku misalkan ya memang cukup bermacam-macam, bahkan termasuk mungkin sebagai kekuatan sosial yang ada di sekolah kami, saya melihat memetakan orang tua atau anak-anak yang sekolah di kami ini memang secara suku memang berbeda-beda ya, hampir semua suku ada gitu ya, ada yang Minang, ada yang Jawa, ada Timur dan lain sebagainya. Nah, dan ini menjadi sebuah kekuatan sehingga ini perbedaan suku sosial ya yang ada di sekolah ini jadi kekuatan, bisa saling mengenal, bisa saling mempelajari, sehingga pada akhirnya timbul saling memahami ya, sehingga muncullah di situ persatuan dan kesatuan itu. Nah, terus yang kedua terkait dengan budaya, tapi saya belum mendalami lebih jauh ya. Mungkin di Jati Sampurna itu ada namanya rumah adat daerah Kranggan tuh. Biasanya tiap tahun itu suka ada apa namanya acara adat, apa istilahnya, babaritan atau apa gitu. Nanti mungkin ini juga sebagai kekuatan budaya yang ada di khususnya di Kecamatan Jati Sampurna gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa namanya kekuatan kultural yang ada di lingkungan sekolah kami yang bisa kita pelajari dan jangan sampai kita tinggalkan begitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih. Mungkin yang lain mau menambahkan, silakan. Oke, gimana kalau langsung ke pertanyaan kedua? Apa pertanyaan pertama udah cukup itu pembahasannya gitu, Pak? Bu? Boleh, Pak? Boleh ya, boleh, kita boleh. ke pertanyaan kedua ya. Tapi ini disimpulkan dulu kali Pak. Mungkin kekuatan konteks sosial kultural ini harus kita matangkan dan kita ambil yang mana. Pertama, budaya masih kental dengan adat, gotong royong, religius, toleransi. Kita masukkan semua seperti itu atau mau ada tambahan lagi? Ya mungkin kita masih masukkan semua seperti itu karena kalau kita lihat dari pertanyaannya di sini sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD yang mungkin kayak tadi kayak misalnya kebijakan sekolah yang ada beberapa perbedaan di berbagai macam sekolah kan kita bisa masukkan semua Bu. Kalau menurut saya, kalau menurut semuanya saya, jadi dimasukin ya. Kita masukin dulu. Nanti mungkin setelah ini kan kita akan sharing lagi ke main room. Ya mungkin nanti kita akan pembahasan lagi di sana gitu. Okay. Jadi sebenarnya kita, kalau menurut saya diskusi kita ini kita mengungkapkan apa yang ada di sekitar kita mungkin kalau di yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kira-kira seperti itu sih. Oke, baik, siap. Ya. Lanjut, boleh. Ya, yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, kalau ini mungkin nih baru kita bicara murid nih. Kalau menurut saya mungkin
dari kebiasaan yang ada di daerah sekitar kita, kira-kira sedikit banyaknya ini mempengaruhi karakter murid atau enggak nih? Nah, mungkin kalau tadi di daerahnya Bu Dona, mungkin daerah Bu Dona yang tadi Bu Dona mungkin nggak terlalu dekat dengan perkotaan ya Bu Dona ya. Mungkin anak-anaknya mungkin gitu masih banyak yang suka nongkrong-nongkrong. Terus kalau di sini sih di Jatiasi sini kayaknya untuk tawuran sih kayaknya nggak ada gitu. Cuman kalau nongkrong-nongkrong mungkin ada, cuman kalau untuk yang tawuran nggak ada. Nah, mungkin perbedaannya di situ nih maksud dari sosial budaya di daerah sekitar. Jadi memang di daerah Bekasi walaupun masih dalam satu kota, karena kebiasaan siswanya yang berbeda, kebiasaan masyarakatnya yang berbeda, sedikit banyak ini mempengaruhi kebiasaan mereka juga di sekolah. Jadi saat misalnya tadi di Bu Puji ini kebiasaan sekolah itu selalu diawali dengan tadarus, diawali dengan sholat duha ya, secara nggak langsung itu mencetak mental peserta didik untuk lebih agamis mungkin. Jadi mereka misalnya karena memiliki pondasi yang bagus sehingga nanti saat kita berinteraksi dengan mereka pun mereka mungkin akan lebih mengenal adab gitu. Mungkin ya, kita juga belum tahu pasti gimana karakter siswa, karena ada juga beberapa siswa yang mungkin mereka akan baik saat ngomong di depan guru, tapi saat mereka berinteraksi dengan teman-temannya lagi mereka agak keceplosan gitu ngomongnya. Kadang-kadang mereka agak ceplas-ceplos gitu ngomongnya, yang gitulah pokoknya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi kita memang sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu ya, kita harus lebih mengenal karakter per individu sebenarnya. Nanti jatuhnya sih per individu peserta didik, dari lingkungan sekitar, terus kebiasaan di sekolah, terus pergaulan mereka di circle-nya, itu sedikit banyak kalau menurut saya mempengaruhi. Nah, jadi mungkin itu dari pemikiran saya di poin nomor 2. Mungkin dari Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan. Mungkin dari saya sedikit ya, Pak Agus. Mungkin bisa juga, kalau tadi kan Pak Agus tentang kebiasaan, karakter. Nah, kalau saya lebih ke kebudayaan. Nah, di sini di sekolah saya tuh sering mengadakan beberapa penampilan siswa kayak tari, terus juga yang ada gongnya itu apa tuh? Ya pokoknya gitu. Jadi kita sedikit memasukkan materi-materi tentang cerita rakyat tradisional Bekasi gitu. Bentuknya seni lokal dan kegiatan berbasis kebudayaan seperti tari, atau ada ondel-ondel. Ondel-ondel itu apa sih sebenarnya? Ceritanya seperti apa? Kenapa sampai ada ondel-ondel dan lain sebagainya. Ke dalam kurikulum mungkin ke mapel SBDP mungkin, atau ke bahasa Sunda, untuk menarik minat siswa terhadap kebudayaan lokal kita gitu, lokal Bekasi. Seperti itu sih. Mungkin tambahan dari teman-teman. Tadi Bu Puji ya? Bu Puji sudah resen. Silakan Bu Puji. Pencet. Ya baik Pak. Saya akan menambahkan juga, jadi di sekolah tempat saya mengajar di SMP Martia Bakti itu juga ada pembiasaan anak-anak itu sholat berjamaah di awal waktu. Selain pembiasaan pagi tadi sholat duha dan baca Al-Quran serta zikir Asmaul Husna di pagi hari. Jadi di sekolah sini itu di sini ada pembiasaan sholat wajib berjamaah di awal waktu. Jadi misalnya azan berkumandang jam 12 kurang 10, anak-anak dibel untuk ke masjid itu jam setengah 12. Jadi anak-anak itu 15 menit, 20 menit sebelum
azan itu sudah ke masjid. Jadi mereka lebih punya waktu banyak di masjid untuk sholat tahiyatul masjid, baca Al-Quran menjelang eh, menjelang azan, kemudian sholat berjamaah. Sebelumnya sholat qobliyah dan badiah setelah sholat seperti itu. Selain itu juga di hari Jumat di sekolah sini SMA Martia Bakti itu ada program infak sodakoh seperti itu. Itu aja Bapak Ibu, mohon maaf menambahkan. Baik, terima kasih Bu Puji. Itu tadi berarti termasuk religi tadi ya Bu ya untuk poin yang kedua. Termasuk religi, mungkin ada gotong royong juga ya. Contohnya piket kelas, itu juga bisa dimasukkan mungkin ya. Terus membentuk kelompok-kelompok kecil pada saat diskusi, pada saat pembelajaran, kemungkinan itu juga tambahan seperti itu Pak Ibu. Monggo yang lain. Kalau infak atau sedekah masuk apa Bu? Peduli. Infak sedekah itu termasuk apa, toleransi ya? Apa Toleransi. religius juga? Toleransi kali. Bisa tolong menolong, bisa toleransi, bisa atau Ya, nanti apa? Bisa gimana? kemana-mana sih. Mungkin dari Berarti Om Miftah dimasukin atau ke Bu Dona? toleransi. Ya, bisa ke toleransi bisa. Oke, Sifat, baik. sifat, Mungkin sifat tolong menolong bisa. Oke, baik. Mungkin dari saya, ya ini kan pertanyaannya bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Baik, di sekolah kami itu memang ada program namanya, mungkin agak sedikit bahasa Inggris ya, action gitu kan. Action itu artinya penampilan. Action itu artinya bahasa Inggris lah, saya agak bukan guru bahasa Inggris jadi maaf kalau salah ya. Appreciation, action, apa ya intinya di kegiatan tersebut bagaimana kita mengenalkan kultur of nation gitu, kultur yang ada di Indonesia. Kan di Indonesia ini kan banyak suku ya, suku Jawa, Betawi dan sebagainya. Dan itu tiap tahun kita adakan. Kita pernah mengawali kegiatan di tahun pertama ini, kegiatan action itu mengenali budaya Betawi karena memang kita berada di Bekasi yang memang cenderung di situ ya banyak ya sangat erat sekali dengan budaya Betawi, baik Betawi Bekasi ataupun di Jakarta karena kita juga dekat ya dengan Jakarta. Nah, kita bagi-bagi tuh, ada yang proses penampilan dari segi pakaiannya. Nah, nanti pakaiannya bisa kelas berapa gitu kan. Terus ada juga pada konteks makanannya, ada di level berapa. Nah, nanti juga ada di konteks tarian-tariannya. Nah, dan kita sampaikan juga pemahaman kepada anak-anak terkait dengan filosofis dari misalkan apa namanya ondel-ondel itu. Kenapa ondel-ondel itu mukanya merah gitu kan? Nah, kenapa ondel-ondel itu ada anaknya? Dan itu kan isinya kalau dibahas secara historis itu ada pesan-pesan, ya pesan-pesan yang pesan itu sangat positif untuk menumbuhkan karakter anak-anak kita gitu kan, untuk menumbuhkan sifat-sifat baik pada anak-anak kita. Nah, sehingga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dalam konteks pendidikan itu ya kita tidak boleh terlepas dari kodrat alam. Kodrat alam itu artinya bagaimana kita mendidik anak-anak ya kita sesuaikan dengan sosial budaya yang ada di lingkungan tersebut sehingga pesan-pesan yang ada di dalam budaya tersebut itu bisa menjadi karakter yang baik bagi anak-anak kita.
selain karakter yang sifatnya budi pekerti, di situ juga ada nilai kreativitas, ya, kreativitas untuk anak-anak mengeksplor tarian dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi action itu program yang kami lakukan. Terus selain pernah juga kita di tahun kedua kita ada pengenalan budaya Bali, terus pengenalan juga budaya di Jawa, di Jawa Tengah. Gitu. Nah, tahun ini insya Allah kita entah nanti kita akan eksplor kembali begitu. Baik, itu mungkin Bapak Ibu semuanya tambahan. Terima kasih. Ya, untuk saya mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Kalau di sekolah saya itu biasanya ada beberapa mapel ya Pak ya, yang menerapkan seperti misalkan mapel seni atau prakarya itu kan ada di dalam ininya Pak ya, di dalam RPP-nya ya Pak ya. Jadi ada mereka membuat makanan atau minuman, tapi kita berdasarkan di daerah kita gitu Pak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak mengetahui, mengenal, oh ini loh ternyata daerah Betawi atau daerah Sunda ciri khas makanannya seperti ini. Jadi anak-anak pun tahu, mungkin yang tadi hanya tahu makanan-makanan modern zaman sekarang gitu kan, jadinya mengenali makanan-makanan daerah. Biasanya sih itu rutin Pak, setiap tahun seperti itu. Jadi tujuannya di mana untuk mengenalkan makanan-makanan daerah yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan juga kita biasanya setiap event seperti mungkin ada pentas seni ataupun perpisahan wisuda, kita selalu menyelipkan tari daerah asal kita gitu. Seringannya sih kita tari sirih kuning ataupun tari topeng, bergantian itu ditampilkan untuk agar anak-anak mengetahui gitu. Kalau ini loh tari daerah yang ada di daerah kita, seperti itu. Kalau dari saya menambahkan sedikit Bapak Ibu. Berarti ini dimasukkan yang mana ini kira-kira? Untuk nilai pemikirannya berarti yang sesuai dengan Cinta tanah air kali ya Ibu ya? Cinta tanah air. Oke. Berarti iya, cinta tanah air ya. Bapak Ibu, saya izin sholat sebentar ya. Boleh Pak. Iya, boleh Bapak, siap. Cinta tanah air itu tadi seperti mencintai produk-produk lokal gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Mencintai produk lokal, produk dalam negeri. Betul. Dalam negeri. Oke, apalagi selain mencintai produk lokal dalam negeri? Tadi kan makanan-makanan ya Bu, makanan-makanan seperti itu ya tadi. Jadi jangan yang junk food, kita harus memperkenalkan makanan lokal kita. Seperti itu kan ya tadi yang Ibu sampaikan. Seperti itu Bu. Jadi anak-anak juga tahu loh ini asli daerah kita makanannya, tidak hanya makanan yang zaman sekarang yang praktis atau yang lain seperti itu Bu. Oke. Siap. Walaupun pasti sudah sulit ya, sudah sulit ditemukan, tapi kan minimal anak-anak tahu oh seperti ini wujudnya. Minimal mereka searching di Google ketika mereka ditugaskan. Misalkan seperti ketuk ya Bu ya. Ketuk atau apa mereka kan bisa searching nanti oh begini cara membuatnya. Ketika dipraktekkan anak membuat, oh inilah hasilnya. Jadi mereka tahu bahan yang digunakan, bagaimana rasanya seperti itu. Iya. Oke, sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya setelah membaca pertanyaannya, itu yang pertama saya bandingin dulu. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Ini kayaknya lebih luas ya, dalam arti tidak hanya di sekolah aja ya, yang saya tangkap ya, karena ini di daerah gitu. Terus yang kedua itu kan pertanyaannya, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Kayaknya ini berhubungan dengan kegiatan yang ada di sekolah ya, betul nggak? Atau monggo teman-teman. Jadi biar saya bisa menjelaskan penerapannya Bu. Penjabarannya, iya betul gitu. Lebih ke penerapannya mungkin yang nomor 2 ya Pak, ya Bu ya. Penerapan di sekolah ya, kalau nggak salah seperti itu. Kalau menurut saya sih, gitu. Kalau yang nomor 1 itu sepertinya daerah gitu.
Yang kedua itu lebih Lebih fokus, general. lebih khusus ke di sekolah ke siswa kita gitu. Kalau mohon maaf kalau salah pengertian, mungkin teman-teman ada yang bisa menambahin. Bapak Ibu izin ke toilet sebentar ya. Ya Bu, siap. Saya juga izin ke toilet sebentar. Monggo Bapak, ayo Bapak Ibu mau dilanjutkan? Atau mau izin sholat atau bagaimana? Break dulu kali ya, 5 menit. Break dulu buat sholat, oke? Iya, boleh. Siap. Terima kasih.
Monggo Bapak Ibu, mau dilanjut atau bagaimana? Siap. Kita ke pertanyaan ketiga apa gimana Bu, Bapak? Ketiga aja Pak, sudah Tiga ya? tinggal berapa Oh, ya. menit lagi? Ya. Siap. Oke, sambil berjalan, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, mungkin dari Bu Fuji nih yang memang fondasinya sekolahnya sepertinya udah sangat religi nih. Mantap nih kayaknya Bu Fuji nih. Silakan Bu Fuji. Mencoba ya Pak. Mohon maaf, mohon izin ya Bapak dan Ibu. Ya mungkin kalau untuk soal nomor 3, sepertinya kesimpulan dari yang kita diskusikan tadi ya. Betul Bu, betul, jadi Ibu. kita kuatkan yang mana ini kita sepakati gitu. Bisa kita sepakati. Mungkin ada religius, gotong royong. Apa ya tadi peduli itu apa? Peduli apa Bu? Sebentar. Toleransi. Yang kedua ya, yang kedua tadi yang baru saya catat, religius, gotong royong, toleransi, cinta tanah air, apalagi? Cinta tanah air. Disiplin dan tanggung jawab boleh nggak Bu? Boleh, disiplin sendiri, tanggung jawab sendiri ya Bu? Iya boleh. Disiplin sama tanggung jawab. Oke. Apa ya? Kalau disiplin penjabarannya seperti apa nih? Kalau di tempat saya mengajar itu anak-anak itu tidak boleh mendapatkan kartu ujian. Kalau itu tanggung jawab ya. Kalau disiplin itu tidak boleh datang terlambat. Ya, tidak boleh datang terlambat. Jadi paling terlambat jam 6.20 itu sudah terlambat karena jam 6.20 anak-anak sudah harus di masjid. Rambut nggak boleh gondrong bagi yang laki mungkin ya Bu. Gondrong. Rambut rapi gitu ya. Tidak boleh Terus diwarnai. Pakaian juga atribut lengkap biasanya. Oke. Rambut rapi, baju lengkap ya. Pakaian seragam sesuai jadwal gitu ya. Sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Mungkin kalau kebijakan SD, SMP dan SMA kayaknya beda-beda ya Bu. Kalau iya, soalnya mungkin kalau di SD mungkin ya Bu, kalau anak saya gitu sekolah memang atribut juga harus lengkap sih. Cuman mungkin lebih ringannya saat mereka nggak bawa atau saat mereka kelupaan pakai gitu, mungkin masih ada toleransi lain gitu. Cuman kalau di SMA mungkin peraturannya beda, mungkin biasanya atau suruh beli di koperasi atau apa mungkin ya. Kalau biasanya sih kadang-kadang suka kayak gitu. Kita sama Pak, nggak boleh memaksakan Pak. Ya kalau anak bawa duit, gitu. Kalau nggak bawa kan kasihan. Iya, itu masalah. Pak, tetap dilayani kok Pak, nggak mempengaruhi pelajaran masalahnya. Iya, nggak mempengaruhi pelajaran. Cuman mungkin dari kebijakan sekolah atau peraturan sekolah yang tadi disiplin itunya mungkin ya. Iya. Cuman kayaknya sekarang kalau kayak gitu kayaknya udah nggak ada ya Bu kalau di sekolah-sekolah. Nggak ada ya. Pak sekarang mah, nggak ada yang kayak gitu. Iya. Oke, yuk nomor 3 yang ditebalkan apa ini yang kita kuatkan dari beberapa pemikiran KHD? Jadi kalau menurut saya ya Bu, mohon maaf, mungkin dari masing-masing kita gitu. Jadi tidak meluas lagi, maksudnya dari masing-masing kita sudah ada beberapa masukan ya Bu. Jadi kita simpulkan mana yang sekiranya memang itu sangat berpengaruh kepada siswa, seperti itu mungkin ya kesimpulan di akhirnya. Ya misalkan di daerah saya memang gotong royong, apa di daerah ibu masing-masing seperti apa gitu, maksudnya tidak melebar lagi karena kan kita untuk kesimpulan ya Bu gitu. Jadi yang sudah ada saja kita sepakati, yang akan kita nanti bahas
ketika kita diskusikan dengan kelompok yang pertama tadi ya, grup yang satu lagi. Seperti itu mungkin Ibu. Jadi yang sudah ada saja kita sepakati gitu. Ya, kira-kira apa ini makanya? Kira-kira apa? Harus teman-teman yang lain harus ngasih masukan. Kira-kira apa antara religius, gotong royong, toleransi, cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab. Nah, yang kira-kira teman-teman maunya apa? Kalau saya cenderung ke religius karena kan religius itu setiap hari kan anak-anak sebelum belajar doa dulu, baca. Kalau yang Muslim baca Al-Quran, yang non itu baca Alkitab. Kadang kita sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Nah, itu yang kalau di saya ya di SMK 5 seperti itu. Tapi monggo kalau teman-teman yang lain punya pandangan yang lain nggak masalah gitu. Tapi kita harus sepakat nih teman-teman di sini mau yang mana gitu. Monggo yang lain. Berarti masuknya ke solidaritas ya Bu ya, boleh. Ibu ke solidaritas. Izin Ibu. Ya. Izin. Monggo Pak. Izin kan kalau melihat soal kan konteksnya adalah pemikiran KHD. Pemikiran KHD apa yang mau kita munculkan dulu. Nah, gitu misalkan kalau tadi yang disebutkan itu kan memang apa istilahnya? Itu kan memang outputnya lah bisa dibilang. Kalau saya melihat sih outputnya yang diharapkan dengan program-program masing-masing sekolah dengan kekuatannya masing-masing. Misalkan pemikiran KHD terkait dengan kodrat alam, misalkan ya, kodrat alam. Nah, kira-kira apa kekuatan apa yang sudah dilaksanakan ya? Mungkin gitu ya kalau di sekolah masing-masing yang sesuai dengan kodrat alam itu, gitu misalkan. Misalkan ketika kodrat alam itu misalkan di lingkungan sekitar itu alhamdulillah masyarakatnya religius sehingga mungkin program yang kita canangkan di sekolah adalah ya dengan program-program yang tadi Bu Puji sampaikan tuh terkait program-programnya gitu. Terus kedua misalkan terkait dengan kodrat pemikiran KHD terkait apa gitu kan, sosiokultural. Nah, pengembangan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing sekolah kita sehingga bahwa program itu ya sesuai dengan pemikirannya KHD. Mungkin itu maksud saya. Iya Pak, betul Pak. Ya. Tapi kan ini di poin ketiga ini kita kan harus sepakat sama teman-teman yang lain. Kan kita harus nanti menguatkan pendapat kita gitu loh. Ya. Kira-kira apa kesepakatan di kelompok 2 ini untuk untuk pemikiran yang sesuai dengan pemikiran KHD itu nilai-nilainya yang mana kira-kira seperti itu. Kan kita harus sepakat dulu. Makanya monggo kira-kira apa, jadi kita bisa menyimpulkan dari poin-poin yang sudah disampaikan sama teman-teman, kita pilih salah satu. Kira-kira apa gitu. Monggo yang lain. Mungkin kalau menurut saya kita simpulkan beberapa poin ya Bu, kita masukkan ya. Mungkin ada yang pertama tadi religi, terus kedua disiplin, terus ketiga jiwa gotong royong. Gotong royong. Mungkin dari 3 poin itu kita nanti bisa menjabarkan dari pemikiran-pemikiran KHD yang berhubungan di situ, yang terhubung ke pemikiran KHD di situ. Kalau dari kodrat alam memang pengaruhnya ya tadi masalah ke individual siswa. Kalau memang misalnya daerahnya memang ya berpengaruhnya sih ke ini ya, ke malah kalau kodrat alam kalau menurut saya malah berpengaruhnya ke individualnya itu ke psikologis perilakunya ya. Kalau memang di sekitarnya baik, biasanya anak-anaknya juga baik. Cuman kadang-kadang pengaruhnya itu di pergaulan sih kalau anak-anak. Betul Pak. Nah, makanya kita ya, Pak. Iya di lingkungan.
Makanya yang kita tekankan pertama ini ya memang fondasinya itu religi. Kalau mereka sudah memiliki sikap yang religi, kemungkinan besar mereka jadi ibaratnya gitu, sebelum melakukan hal yang luar batas atau yang memang bertentangan dengan aturan sekolah, mereka juga sudah bisa meyakinkan dirinya bahwa itu nggak boleh gitu misalnya gitu ya. Terus kedua, kalau tadi yang disiplin, biasanya anak-anak memang pola pikirnya kan masih agak bebas gitu. Ya mau nggak mau mereka harus mengikuti apa yang sudah jadi peraturan sekolah gitu mungkin. Terus kalau yang ketiga yang gotong royong bisa jadi kalau di sekolah saya biasanya sih memang yang saya lihat ada beberapa waktu itu misalnya ada yang kurang mampu, mereka masih mau untuk sedikit membantu biasanya. Karena kalau di sini ada yang namanya istilahnya itu di kelas itu kalau korlas itu biasanya suka ngebantuin siswa-siswa yang memang kurang mampu. Dia jadi korlas itu mengkoordinasi kira-kira di kelasnya ini siapa nih yang kurang mampu. Nah, mereka nanti secara sukarela suka bantuin kalau memang ada kebutuhan materi di sekolah gitu. Biasanya gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari Bapak Ibu yang lain? Iya Ibu, Bapak mungkin ya saya setuju kita tambahkan 3 tadi ya, maksudnya yang kita masukkan 3 tadi ya Bu Ratna ya. Iya. Yang pertama itu tadi religius ya. Religius, kedua mungkin gotong royong, dengan satu lagi apa tadi ya? Disiplin. Ya iya boleh. 3 itu mungkin kita tampilkan nanti. Oke, tapi kita baca pertanyaannya dulu. Sepakati satu kekuatan. Nah itu apakah 3-3-nya kita masukin semuanya? Kan itu kan satu kekuatan. Monggo teman-teman. Nah, iya, makanya yang paling menguatkan kita di sekolah kita anak-anak yang sering dilakukan anak-anak dan karakternya akan lebih bagus, outputnya juga bagus, antara religi, disiplin dan gotong royong, itu yang mana? Mungkin itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu monggo yang bagaimana? Itu pemikiran saya sih. Kalau misalkan gotong royong, kalau saya ya, pendapat saya mungkin kalau gotong royong kan bisa mencakup lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga begitu. Jadi bisa mencakup hampir semua aspek maupun di luar masyarakat tentang mungkin lingkungan yang religius atau di sekolah dengan teman-teman yang saling membantu teman yang lain jika ada yang kekurangan atau bagaimana. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin dari pendapat lain ada yang mau memberikan tanggapan tentang yang lain atau disiplin atau yang religius, silakan. Oke, baik. Izin Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang saya pahami di sini, satu kekuatan itu artinya satu kekuatan pemikiran KHD. Nah, kan banyak pemikiran KHD terkait dengan kodrat alam, kodrat zaman, bahwa anak itu seperti benih gitu kan. Itu kan pemikiran item-item itu. Dari sekian banyak pemikiran itu yang mau kita ambil apa nih yang paling kuat di antara 4 itu misalkan. Kalau kita tahunya 4 misalkan item itu, ya saya mungkin baru 4 itu. Nah, apakah kita ambil kodrat alamnya saja? Nah, kalau terkait kodrat alamnya, kita ambil kekuatan itu. Misalkan kalau kekuatan kodrat alamnya itu, kita ambil tuh kekuatan itu dengan kita memahami bahwa mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alamnya tempat kita mengajar, maka kita akan berupaya untuk menyusun proses pembelajaran ya sesuai dengan sumber daya ya, baik itu alam, baik itu sosial budaya, baik itu sumber daya manusia yang terdiri dari guru, orang tua. Nah,
sehingga timbullah sebuah program-program yang masing-masing tadi mungkin sudah menyebutkan ya, tinggal Iya, kita masuk ke situ. per item itu. Nah, dari jadi maksud satu kekuatan itu bukan satu pemahaman saya ya, bukan satu kita mau ambil mana nih, misalkan apakah jujurnya, apa disiplinnya, tapi kekuatan pemikiran ininya, KHD ya, Ki Hajarnya itu, yang mau kita ambil apa? Apakah terkait kodrat alamnya, apakah terkait dengan kodrat zamannya, atau terkait dengan bahwa menghamba kepada Tuhan, kepada anak itu kan pemikiran ya, gitu ya Pak Agus ya, pemikiran. Iya, betul. Yang mau kita ambil kekuatan apa tuh, satu kekuatan dari KHD itu yang mau kita ambil. Wah, benar Pak, ya. Jadi kalau kemarin itu ya emang seperti itu. Jadi kalau yang saya lihat, kalau dari teman-teman yang sebelumnya nih, mereka selalu beranggapan bahwa pendidikan semua itu berpusat pada siswa. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa murid itu yang hamba kemarin tuh, yang hamba itu kalimatnya saya lupa. Cuman rata-rata memang teman-teman yang lain itu mereka selalu pas saya ikut teman presentasi kemarin bahwa semua ini berpusat pada peserta didik. Jadi apa yang peserta didik inginkan ya kita sebagai kemarin kalau kata ini fasilitator, kita yang memang sebagai fasilitator kita yang menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Mungkin itu ya Pak, salah satunya gitu. Ya bisa juga kalau itu. Memang kalau yang tadi kalau kita bicarakan religi, disiplin, terus gotong royong, yaitu poin-poin di dalamnya sebenarnya. Nantinya akan terwujud seperti itu setelah kita terapkan pemikiran KHD kayak tadi. Gini. Gimana Bapak Ibu mau yang kodrat alam, kodrat zaman, atau kita pendidikan berpusat pada siswa? Atau sementara izin ya Pak, minta bantuan pada Bu Fasil deh, kira-kira bagaimana itu Bu Septi? Mohon pencerahannya ya. Baik Bu, sesuai dengan pertanyaannya. Jadi nanti Bapak Ibu itu cari dulu. Tadi yang sudah menyampaikan ya, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gitu. Tadi saya ambil contohnya itu tari topeng gitu. Jadi sosial kultural yang ada di sekitar lingkungan kami itu adalah tarian topeng. Lalu pertanyaan nomor 2, nilai apa sih yang ingin kita munculkan gitu ya. Jadi dari tari topeng itu kita bisa belajar kerjasama, dalam artian kita bisa memunculkan nilai gotong royong, kemudian nilai empati, karena kan di situ ada wajahnya ya Bu ya, senang, sedih, dan kemudian juga ada tanggung jawab, karena dalam tarian itu setiap orang harus bertanggung jawab terhadap gerakannya gitu. Ataupun bisa juga kita kaitkan dengan nilai ataupun pelajaran Pancasila ya Bu ya gitu. Jadi kreatif dari mana, kreatif itu dari mana sih, dari baju yang digunakan itu bisa dikreasikan gitu. Kemudian kita bisa juga munculkan nilai religiusnya juga, ataupun kita juga bisa munculkan nilai berkebijakan global gitu, di mana kita bisa mengcombine gitu ya antara topeng yang tadinya tradisional begini terus kita combine dengan bentuk yang tersenyum ataupun sedih gitu, tari topeng kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai yang akan kita munculkan seperti itu. Nah, kalau tadi sudah disebutkan banyak, Bapak Ibu tadi ada beberapa, semuanya sudah aktif ya memberikan pendapat. Tinggal dipilih satu itu yang relevan gitu dan bisa diterapkan di lembaga Bapak Ibu. Baik, Ibu, Bu Septi. Jadi mohon izin. Monggo. Bu, kita harus kembali ke main room dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada refleksi di main room. Ya Bu ya. Terima kasih. Siap. Baik. Link yang tadi ya Bapak Ibu
itu ya yang di LMS main room. Iya, baik. Elis ya Bapak Ibu. Nanti ini dituntaskan nggak ini? Besok kita ketemu di SD Bu, SD Darussalam Iya, Bu, siap, kita siap. ngobrol Bu. Baik, siap. Soalnya udah jam 4 nih, kita habis ini mau pulang. Oh iya, siap. Yuk kita kembali ke break dulu. Ya. Terima kasih teman-teman. Ke comment room ya. Baik, terima kasih juga teman-teman.